Selamat sore Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Kembali kita berjumpa kembali di dalam streaming pada sore hari ini. Ketika kita melihat tanda-tanda yang terjadi di akhir zaman ini, biar kita mempersiapkan diri kita baik-baik. Jangan sampai kita ketinggalan. Tapi biar kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, menyiapkan buat kedatangan Tuhan. Kita pujikan lebih dulu. O Yerusalem, kota mulia, tak lama lagi. Glory, haleluya. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Oh Yerusalem, oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Oh Yerusalem, kota mulia, hatiku rindu ke sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tidak lama lagi Tuhan akan datang. Sebab itu judul firman Tuhan pada sore hari ini yaitu
Maranatha, artinya datanglah ya Tuhan. Mari kita baca di dalam kitab 1 Korintus pasal 16 ayat yang ke-22. Silakan. Jikalau seseorang tidak mengasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah ia terkutuk. Ada hubungan antara orang yang mengasihi Tuhan dengan Maranatha. Jelas yang terakhir katakan Maranatha, artinya datanglah ya Tuhan. Kalau orang itu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, dia mau berkorban. Dia akan mengasihi dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Untuk apa? Menyenangkan hati Tuhan. Ini orang yang mengasihi. Sebab itu orang yang mengasihi Tuhan, dia rindu, datanglah ya Tuhan. Maranatha. Kalau orang itu tidak mengasihi Tuhan dengan segenap hatinya, akhirnya apa? Dia masih ingin dengan perkara-perkara dunia. Dia masih ingin dengan segala keindahan dunia ini. Dia masih ingin jalan-jalan dan selanjutnya. Ketika Tuhan mau datang, tunggu dulu Tuhan, stop dulu, jangan datang dulu. Kenapa? Dia tidak mengasihi dengan segenap hati. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia rindu, datanglah ya Tuhan. Padahal kita jelas tahu bahwa Tuhan segera akan datang. Wahyu pasal 22 ayat yang ke-7, silakan. Lihatlah, aku datang dengan segera. Berbahagialah ia yang memelihara perkataan nubuat di dalam buku ini. Nah, Tuhan datang dengan segera. Juga Wahyu pasal 22 ayat yang ke-20. Ia yang bersaksi dari hal-hal ini berkata, ya, aku datang segera. Amin. Ya, datanglah Tuhan Yesus. Ya, datanglah Tuhan Yesus. Kalau kita mengasihi Tuhan, kita merindukan kedatangan Tuhan. Kalau Tuhan datang, luar biasa senangnya. Kenapa? Saat itu juga tubuh kita ini diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Memakai tubuh yang seperti Tuhan Yesus. Bahkan ketika kita diubahkan, kita bertemu dengan orang-orang yang penuh dengan kasih, orang-orang yang penuh dengan tulus, orang-orang yang penuh dengan damai sejahtera. Gak ada lagi orang jahat. Gak ada lagi orang yang pura-pura. Gak ada lagi orang yang keji, tidak ada. Gak ada orang berdosa. Semua suci, penuh dengan kasih. Luar biasa. Kalau orang itu mengasihi Tuhan, dia rindu, ya Tuhan, segera datanglah. Apakah Tuhan Yesus datang kembali? Ya, dan pasti. Mengapa? Bapak Ibu Saudara bisa yakin bahwa Tuhan pasti datang kembali. Karena firman Tuhan ini adalah kebenaran. Firman Tuhan ini pasti jadi. Dan Tuhan mengatakan bahwa dia pasti datang kembali. Ada beberapa ayat firman Tuhan yang akan kita baca bahwa dia pasti datang kembali. Yang pertama, dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-11, silakan. Yang juga berkata, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri menatap ke langit? Yesus yang sama ini, yang terangkat ke surga dari hadapanmu itu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti yang kamu lihat dia naik ke surga. Yesus yang sama waktu dia terangkat ke surga, dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Ini yang pertama. Yang kedua, coba baca dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang menikam dia, dan segala suku bangsa di bumi akan meratap oleh karena dia. Ya, amin. Ia datang dengan awan. Yang ketiga, dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu utusan, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Maka yang pertama, orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus akan bangkit. Tuhan sendiri akan turun dari surga. Selanjutnya ayat 17. Kemudian kita yang masih hidup dan tetap tinggal akan diangkat naik bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan, bertemu dengan Tuhan di udara, dan demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Bertemu dengan Tuhan di udara. Selanjutnya yang keempat, dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri mengetahui dengan tepat
bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Yang kelima, dalam Matius 24 ayat yang ke-42. Sebab itu berjaga-jagalah, karena kamu tidak mengetahui jam berapa Tuhanmu akan datang. Jam berapa Tuhanmu akan datang. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat dengan jelas bahwa Tuhan pasti datang. Dan kedatangan Tuhan itu dibagi menjadi dua. Ada yang secara pribadi atau bersama-sama. Yang secara pribadi dalam Ibrani 9 ayat yang ke-27, satu orang satu kali manusia akan mati. Sesudah itu dihakimi. Semua orang akan mati secara umum. Ini secara pribadi. Kalau bersama-sama dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16 sampai 17, pada waktu tanda diberi, sangkakala dibunyikan, maka yang masih hidup diubahkan dalam sekejap, yang mati dibangkitkan. Kejadiannya secara bersama-sama. Sekarang kita akan bahas lebih dulu secara pribadi tentang kedatangan Tuhan. Saudara sudah siap atau belum? Ini yang saudara dan saya sendiri yang harus menjawab. Kalau Tuhan secara pribadi datang dan kita sudah siap, seperti dalam Yesaya 57 ayat yang kedua, dia masuk ke tempat damai. Orang-orang yang hidup dengan lurus hati mendapat perhentian di atas tempat tidurnya. Orang itu sudah siap masuk ke tempat damai. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan, tidak. Masuk tempat damai. Di atas tempat tidurnya, dia pun mendapatkan perhentian. Dengan begitu nyenyak, dia pamit sebentar ya, mak tidur dulu. Ketika mak tidur, langsung berangkat ke surga. Begitu indah. Kenapa? Dia sudah siap. Tapi kalau tidak siap, mengerikan, menakutkan. Kadang-kadang teriak-teriak yang gak karu-karuan. Kenapa? Dia belum siap. Sebab itu, kita harus siap. Ketika Tuhan datang, harus siap. Orang yang sudah siap, dia tidak mengalami ketakutan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-55, silakan. Hai maut, di manakah sengatmu? Hai Hades, di manakah kemenanganmu? Ini yang dikatakan oleh Paulus. Hai maut, di mana sengatmu? Hai Hades, di mana kemenanganmu? Ketika Paulus menerima Tuhan sebagai juru selamat pribadinya, hidupnya diubahkan oleh Tuhan. Dan yang terjadi apa? Dia habis-habisan mencintai Tuhan. Dia mengasihi dengan segenap hatinya, dengan segenap jiwanya, dengan segenap kekuatannya. Berulang-ulang dia dimasukkan dalam penjara karena Tuhan. Dia pun mengalami karam kapal 3 kali. Dia pun didera luar biasa 3 kali. 1 kali dilemparin batu. Dia dipukulin berulang-ulang. Ini yang terjadi oleh Paulus. Kadang-kadang kelaparan, kadang-kadang kedinginan, kadang-kadang berpuasa, kerap kali tidak tidur. Begitu banyak penderitaan yang dialami oleh Paulus karena Tuhan. Di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 27. Paulus tidak takut akan kematian. Kenapa? Dia siap. Dia mengerti prinsipnya dalam Filipi 1 ayat yang ke-21. Karena bagi saya hidup itu Kristus, mati adalah untung. Sebab itu, Paulus yang mengerti hal ini, dia habis-habisan buat Tuhan. Karena dia tahu, ketika dia akan mengalami kematian, yang terjadi adalah apa? Dia mendapatkan pahala yang begitu luar biasa. Dia mendapatkan mahkota karena dia setia sampai ke akhir. Dan dia bertemu dengan Tuhan yang menjadi juru selamatnya. Dia bertemu dengan orang-orang kudus yang lainnya. Satu kesukaan yang tidak bisa dikatakan. Sebab itu orang hidup untuk Kristus, mati itu untung. Dia masuk dalam surga yang luar biasa indahnya. Gak sebanding dengan apa yang ada di dalam dunia. Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata, apa yang tidak pernah didengar oleh telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan bagi orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Sebab itu orang yang siap. Kematian bukan lagi sesuatu yang menakutkan.
Tapi kalau orang itu tidak siap, apa yang terjadi? Dia begitu ketakutan. Dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-15, silakan. Dan melepaskan mereka yang oleh karena takut akan maut tertawan seumur hidupnya di dalam perhambaan. Takut maut, tertawan seumur hidupnya dalam perhambaan. Penuh dengan ketakutan. Dalam gambar ini ketika dia mau mati pun kadang-kadang ada yang teriak-teriak. Panas, panas, panas. Padahal kamarnya ada AC-nya. Ada yang teriak-teriak gelap, gelap, gelap. Loh, lampu kamarnya menyala. Ada yang teriak-teriak lepaskan tanganku, lepaskan tanganku. Loh, gak ada yang megangi tangannya. Kenapa? Dia belum siap menghadapi kematian. Kalau orang yang belum siap mati, apa yang terjadi? Penuh dengan ratapan, penuh dengan tangisan, penuh dengan siksaan terus menerus. Begitu mengerikan. Ini yang terjadi buat orang yang belum siap ketika Tuhan datang. Sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara, yang Tuhan masih kesempatan hidup sampai hari ini, segera bersiaplah. Sudahkah kita siap? Matius 24 ayat yang ke-44, silakan. Oleh sebab itu, hendaklah kamu siap sedia, karena Putra Manusia datang pada jam yang tidak kamu pikirkan. Putra Manusia datang pada jam yang tidak kamu pikirkan. Beberapa kali kita melihat kejutan-kejutan. Ada orang yang datang beribadat pagi memuji Tuhan, badannya kuat, sehat. Sore pun datang lagi beribadat. Tengah malam tiba-tiba dipanggil oleh Tuhan. Kalau orang itu siap, untung. Tapi kalau belum siap, kemana dia? Sebab jelas, Putra Manusia datang pada jam yang tidak kamu pikirkan. Kalau sudah siap, seperti Matius pasal 25 ayat yang ke-10. Dan ketika mereka pergi untuk membeli, mempelai laki-laki itu datang, dan mereka yang siap sedia itu pun masuklah bersama-sama dia ke perjamuan kawin. Maka pintu pun ditutup. Yang siap dikatakan masuk bersama-sama dia ke perjamuan kawin. Bersukacita, berbahagia, senang, pesta selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Siap sedia seperti apa yang Tuhan inginkan, yang bisa ikut ke perjamuan kawin? Yang pertama, seperti 5 gadis ini tadi, pelitanya menyala. Lalu yang kedua, membawa minyak di dalam tempatnya. Matius pasal 25 ayat yang keempat, silakan. Sedangkan yang bijak itu membawa minyak di dalam tempatnya beserta dengan pelitanya. Ini siap sedia yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, pelitanya harus menyala. Bagaimana kehidupan Bapak, Ibu, Saudara saat ini? Sudahkah menjadi berkat? Sudahkah menyala? Sudahkah kehidupan Bapak, Ibu, Saudara menjadi terang? Tuhan rindu dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-16, silakan. Biarlah terangmu bersinar di hadapan orang, supaya mereka melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik, lalu memuliakan Bapamu yang di surga. Ini kerinduan Tuhan. Supaya terangmu bersinar di hadapan orang. Ayo, lakukan perbuatan baik. Dimulai dalam rumah tanggamu. Kasihi istrimu, kasihi suamimu, kasihi anak-anakmu. Mulai dalam rumah dulu. Jadilah terang. Berkati mereka. Tunjukkan bahwa engkau betul-betul mengasihi seperti Bapa di surga mengasihi dirimu. Lalu juga mulai keluar kepada tetangga. Kiri, kanan, muka, belakang.
kasihi, tunjukkan perbuatan baik kepada mereka. Ceritakan tentang Tuhan Yesus. Bahwa Yesus yang sanggup menolong, bahwa Yesus yang sanggup mengubahkan, bahwa Yesus yang sanggup membuat jalan. Ceritakan kepada tetanggamu. Ceritakan kepada teman-temanmu. Tolong mereka. Jangan diam saja. Tuhan rindu kehidupan saudara dan saya untuk terus menjadi terang. Bagaimana caranya kita bisa menjadi terang? Yang pertama, dengan tinggal di dalam Tuhan. Efesus pasal 5 ayat yang ke-8. Sebab dahulu kamu gelap, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Berjalanlah sebagai anak-anak terang. Kalau kita di dalam Tuhan, maka yang kelihatan adalah Tuhan. Bukan kita lagi. Ketika Tuhan nyata dalam kehidupan kita, orang melihat terang itu di dalam kehidupan saudara. Sebab dia melihat, apakah engkau Yesus? Sebab Tuhan nyata di dalam kehidupanmu. Kalau Tuhan nyata menjadi terang. Ini yang pertama, tinggal di dalam Tuhan. Lalu yang kedua, dengan berjalan mengikut Tuhan. Yohanes pasal 8 ayat yang ke-12. Kemudian berkatalah Yesus lagi kepada mereka, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku tidak akan berjalan di dalam kegelapan, tetapi mempunyai terang hidup itu. Tuhan mengatakan dirinya terang dunia. Barang siapa mengikut dia, dia mempunyai terang hidup itu. Kalau kita berjalan mengiring Tuhan, maka kita harus memikul salibnya setiap hari. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23. Kemudian ia berkata kepada mereka semua, jika seorang mau mengikut aku, hendaklah ia menyangkal dirinya dan memikul salibnya setiap hari dan mengikuti aku. Nah, kalau mau menjadi terang, harus pikul salib setiap hari. Baru orang itu bisa menjadi berkat. Kalau kita melihat lilin yang menyala, sumbu ini perlahan-lahan angus terbakar. Dia mau berkorban supaya apa? Menjadi berkat. Dan dia menyala. Dengan kata lain, dia mau mematikan dirinya untuk apa? Memancarkan terang. Ini yang Tuhan kehendaki. Yang pertama, jadilah terang. Ayo, kita semua menjadi berkat. Buat sekitar kita, buat rumah tangga kita, buat saudara-saudara kita. Jadilah terang. Dengan mau tetap di dalam Tuhan. Dan dengan mau mengiring akan Tuhan. Lalu yang kedua yang harus kita perhatikan, yaitu mempunyai tempat minyak. Tempat minyak ini ciri khas akhir zaman. Seperti 5 gadis yang bodoh dan pintar. Bedanya hanya dengan tempat minyak. Semua sama-sama menyiapkan diri. Semua sama-sama indah. Semua sama-sama terang. Hanya yang bodoh di dalam mempersiapkan diri tidak maksimal. Dia pikir sudah cukup. Saya berhias, saya menjadi terang, saya ada minyak di dalam tempatnya, di dalam pelita ini. Saya pikir udah cukup. Ternyata Tuhan katakan, enggak. Ini yang membedakan. Yang pintar dan bodoh adalah tempat minyak. Dalam Matius pasal 25 ayat yang ketiga dan keempat. Ayat 3, mereka yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Ayat 4, sedangkan yang bijak itu membawa minyak di dalam tempatnya beserta dengan pelitanya. Kita lihat, di akhir zaman ini, orang yang penuh Roh Kudus saja tidak cukup. Harus terus-menerus dipimpin oleh Roh. Harus terus-menerus punya persediaan minyak. Harus terus-menerus diisi minyak yang dari surga. Kita harus belajar mulai sekarang
jangan jadi 5 anak darah yang bodoh, yang hampir padam pelitanya. Masih ke gereja, masih menjadi berkat, tapi hampir padam. Sebab apa? Hidupnya mulai suam-suam. Enggak segenap hati, enggak sungguh-sungguh, enggak menyiapkan sungguh-sungguh buat kedatangan Tuhan. Enggak ada persediaan minyak. Di akhir zaman ini enggak cukup hanya sedang-sedang saja. Harus ada persediaan minyak terus-menerus. Harus selalu dipimpin oleh Roh, harus tekun di dalam berdoa, sehingga apa? Minyak itu terus menetes, menetes, menetes. 5 gadis yang bodoh, Matius 25 ayat yang ke-8, dikatakan, maka yang bodoh itu berkata kepada yang bijak, berilah kami minyakmu, karena pelita kami hendak padam. Pelitanya hendak padam, belum padam, hendak padam, masih ada sisa-sisa sedikit. Tapi Tuhan katakan apa? Ini 5 gadis yang bodoh. Karena apa? Hanya waktu perlu saja dia berdoa, menyala, diisi minyak. Waktu kebaktian saja dia menyembah Tuhan, diisi minyak. Waktu ada keperluan, waktu ada ancaman, baru dia berdoa. Dia pikir sudah cukup. Tapi Tuhan katakan, ini seperti 5 gadis yang bodoh, yang hampir padam. Di akhir zaman Tuhan rindukan kita itu terus-menerus berdoa. Senantiasa berdoa. Di dalam kehidupan sehari-hari terus-menerus berdoa. Ketika kita di dalam keluarga kita berdoa. Ketika kita di sekolah kita berdoa. Ketika kita dalam pekerjaan kita sambil berdoa. Dalam waktu apa saja kita mempunyai hubungan yang indah dengan Tuhan. Selain juga waktu pelayanan, waktu kebaktian, waktu ada perlu, waktu ancaman kita berdoa. Ini yang Tuhan rindukan seperti 5 gadis yang bijaksana. Jadi bukan hanya waktu perlu saja baru berdoa. Dengan kata lain, pengurapan itu harus selalu mengalir dalam kehidupan kita. Di mana saja. Anak darah yang tidak mempunyai tempat minyak khusus ini, Tuhan katakan bodoh, ditolak oleh Tuhan. Kesempatan saat ini, ketika Bapak Ibu Saudara mendengar kebenaran firman Tuhan, ayo, saat ini juga, sambil melihat, sambil mendengar, sambil berdoa, gloria Allah, syukur. Terus berdoa kepada Tuhan, terus berdoa, supaya apa? Minyak itu menetes, 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 mengisi tempat persediaan minyak kita. Siapkan diri kita baik-baik. Sebab di akhir zaman, orang yang ikut pengangkatan, patokannya, ukurannya adalah orang yang hidup sebagai mezbah dupa. Dalam Wahyu pasal 11 ayat yang pertama, silakan. Maka diberikanlah kepada saya sebatang buluh seperti tongkat, dan malaikat yang berdiri itu berkata, bangkitlah dan ukurlah bait Allah dan mezbah dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Ukurlah. Yang pertama bait Allah, yang kedua mezbah, dan yang ketiga orang-orang yang menyembah di dalamnya. Apa yang diukur? Bait Allah. Bait Allah mana yang diukur? Di dalam ayat yang kedua, Wahyu 11 ayat yang kedua. Tetapi biarkanlah halaman yang di luar bait Allah itu, jangan mengukurnya, karena ia sudah diberikan kepada orang kafir, dan kota yang kudus itu akan diinjak-injak mereka 42 bulan lamanya. Halaman jangan diukur. Dengan kata lain, yang diukur adalah ruangan suci. Ukurlah bait Allah
dan mezbah. Di dalam kemah suci ada mezbah korban bakaran, ada mezbah dupa. Tetapi karena yang diukur adalah ruangan suci, maka yang diukur di akhir zaman ini adalah mezbah dupa. Mezbah dupa ini terdiri dari mezbah dan pedupaan. Mezbah ini berarti tempat penyembelihan, tempat pengorbanan, hidup yang mau dikorbankan seperti binatang korban yang disembelih. Dikatakan dalam Rom pasal 8 ayat yang ke-36. Silakan. Seperti yang tertulis, oleh karena engkaulah kami dimatikan sepanjang hari, kami diperhitungkan sebagai domba sembelihan. Ini, kami diperhitungkan sebagai domba sembelihan. Jadi tiap waktu, tiap saat harus di atas mezbah. Dalam 2 Korintus pasal 4 ayat yang ke-10. Kami senantiasa menanggung kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga boleh dinyatakan dalam tubuh kami. Kami senantiasa menanggung kematian Tuhan Yesus dalam tubuh kami. Supaya apa? Kehidupan Yesus nyata dalam tubuh kami. Kalau Yesus, kita mau pikul salib, senantiasa, maka yang terjadi, Yesus dinyatakan di dalam tubuh kami. Pikulah salib senantiasa, supaya Yesus nyata, Yesus hidup di dalam kehidupanmu. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Yesus hidup, Yesus Yesus hidup dalamku, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus dalamku. Kalau kita mau pikul salib senantiasa, Tuhan nyata dalam kehidupanmu. Tuhan hidup di dalam kehidupanmu. Sehingga ketika saudara berbicara, yang berbicara adalah Tuhan. Ketika saudara berpikir, maka yang berpikir adalah Tuhan. Ketika saudara melangkah, yang melangkah adalah Tuhan. Di mana saudara berada, itu Tuhan berada. Kalau Bapak Ibu Saudara pikul salib senantiasa, Tuhan betul-betul nyata dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Coba lakukan. Orang kan melihat luar biasa. Ada perubahan yang indah. Orang itu berubah kata-katanya, orang itu berubah sikapnya, orang itu berubah pikirannya. Kenapa? Dia mau pikul salib. Yesus nyata dalam kehidupannya. Jadi ada hubungan yang indah antara mezbah dengan pedupaan. Mezbah dan pedupaan ini gak bisa lepas selama di dalam dunia. Orang pikul salib Tuhan nyata. Sekarang kita bicara tentang dupa. Dupa ini bicara tentang doa orang suci. Dikatakan dalam Wahyu pasal 5 ayat yang 8 bagian terakhir. Silakan. Bokor emas penuh dengan dupa, yaitu doa orang-orang kudus. Ini, dupa ini doa orang-orang kudus. Ketika orang itu menderita, ketika orang itu pikul salib, dia mengalami mezbah setiap hari. Tapi dari mulutnya keluar dupa, keluar kata-kata yang berbau harum, yang menyenangkan hati Tuhan. Ini yang Tuhan cari di akhir zaman ini.
Di tengah-tengah penderitaan tetap keluar pujian, tetap keluar bau harum, tetap keluar kata-kata yang indah kepada Allah. Kita lihat kehidupan Ayub. Bagaimana lembu, sapi, keledai, unta, harta miliknya, bahkan 10 anaknya dihabiskan oleh Tuhan. Dia mengalami mezbah, hidupnya di atas mezbah. Apa yang dikatakan oleh Ayub dalam Ayub 1 ayat 21? Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Satu bau yang harum, satu dupa yang indah, naik di hadapan Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Gak sampai di situ. Tubuhnya pun, tulangnya pun mulai digarap. Dia diberi borok yang begitu busuk, mulai dari telapak kaki sampai batok kepalanya. Semua penuh dengan bisul-bisul yang menakutkan, bau busuk. Gak sampai di situ lagi. Istrinya pun mengatakan, hujatlah olehmu akan Allah dan matilah engkau. Tapi apa yang dikatakan oleh Ayub? Di tengah-tengah penderitaannya ini, di tengah-tengah tekanan ini, di tengah kata-kata yang jahat ini, Ayub tidak menyalahkan Allah. Justru Ayub tetap menyalahkan istrinya yang berkata-kata yang salah. Dalam Ayub pasal 2 ayat yang ke-10, silakan. Tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Ayub tidak berbuat dosa. Ketika istrinya salah, Ayub tetap tegur, bukan dibiarkan. Ayub tidak berbuat dosa. Ini satu bau harum di hadapan Tuhan. Ini dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Juga Sadra, Mesa, Abednego ketika dihadapkan kepada dapur api, keluar satu kata-kata yang indah. Di dalam Daniel pasal 3, 17-18, kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Satu kata-kata yang luar biasa. Apalagi teladan kita, yaitu Tuhan Yesus. Ketika dia di atas kayu salib dalam Lukas 23 ayat 34, silakan. Yesus berkata, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Kita lihat, di tengah salib pun, di atas kayu salib pun, ampuni mereka Bapa. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Keluar satu bau yang harum, keluar dupa yang harum, yang menyenangkan hati Bapaknya. Inilah orang yang hidup sebagai mezbah dupa. Harus ada mezbahnya, ada salibnya, ada penyangkalan diri terhadap daging, sehingga tetap hidup benar di hadapan Allah dan tetap bisa berdoa. Bukan marah-marah, bukan jengkel, mangkel, pegel, tidak. Di tengah-tengah mezbah, di tengah-tengah penyangkalan diri, dia tetap bisa berdoa kepada Allah. Ini mezbah dupa. Mezbah ini orang suci yang sebagai korban sembelihan. Dan dupa ini doa orang yang suci. Jadi mezbah dupa ini satu kehidupan doa dari orang-orang suci yang mau pikul salib, yang hidup sebagai korban sembelihan. Terus menerus, terus menerus. Sebab itu daging ini harus disalibkan. Daging ini harus dimatikan. Persembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang suci, taat akan Tuhan. Ketika daging ini dimatikan, orang yang seperti demikian doanya berkenan kepada Allah. Kesukaan Allah, Amsal 15 ayat yang ke-8, doa orang jujur dikenannya. Tapi kalau daging ini tidak mau disalibkan,
Orang itu hidup menurut kedagingan, hidup menurut kemauannya sendiri. Dia memberontak. Ketika dia berdoa kepada Allah, ini adalah satu kebencian di hadapan Allah. Amsal 28 ayat yang ke-9. Siapa memalingkan telinganya untuk tidak mendengarkan hukum, jadi doanya adalah kekejian. Dia berdoa, tapi di hadapan Tuhan keji. Kenapa? Tidak mau mendengar hukum-hukum Tuhan, tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Sebab itu di akhir zaman ini, sekali lagi, mezbah dupa ini yang diukur. Sebab ini adalah sumber kuasa Allah yang menentukan apakah orang itu dapat bertahan atau tidak. Dalam Kisah pasal 1 ayat yang ke-18, silahkan. Kisah 1 ayat yang ke-8. Tetapi kamu akan menerima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Kamu terima kuasa ketika Roh Kudus turun ke atasmu. Sebab itu dalam Lukas 24 ayat yang ke-49. Maka lihatlah, aku mengirimkan perjanjian Bapakku ke atas kamu. Tetapi kamu ini, tunggulah di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Tunggu di kota Yerusalem sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Hidup sebagai mezbah dupa, itu yang menyebabkan orang itu jadi kuat. Murid-murid ketika ditinggal oleh Tuhan penuh dengan ketakutan. Tapi ketika dia bersekutu, mereka bertekun di dalam doa di atas kamar loteng Yerusalem seperti yang diperintahkan. Tunggu sampai kamu diperlengkapi dengan kuasa dari tempat tinggi. Mereka menunggu sambil berdoa. Tiba-tiba satu angin yang luar biasa menghembus dan mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan tampak lidah-lidah api hinggap di atas mereka. Dan yang terjadi apa? Yang dulunya penakut, yang dulunya sembunyi, akhirnya apa? Penuh dengan kuasa. Dan sekarang Petrus dan 11 murid yang lainnya membuka pintu. Dia mulai berkhotbah kepada orang-orang. Supaya apa? Orang itu bertobat. Orang itu sadar. Kenapa? Punya kuasa ketika dipenuhi dengan Roh Kudus. Punya kuasa ketika hidup sebagai mezbah dupa. Ini yang Tuhan kehendaki. Ini yang diukur oleh Tuhan sebagai mezbah dupa. Selanjutnya dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-17 kita pelajari di sini, silakan. Maka naga itu menjadi marah kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi sisa-sisa benihnya yang memegang perintah-perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus Kristus. Kita lihat dalam Wahyu 12 ayat 17. Ada doanya enggak? Ada mezbah dupanya tidak? Tidak. Naga itu jadi marah kepada perempuan itu lalu pergi memerangi sisa-sisa benihnya. Yang pertama, memegang perintah Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Ini orang-orang yang ketinggalan. Perempuan ini diberi sayap, 2 sayap yang besar burung nasar, lalu dibawa pergi. Lalu ular itu, naga itu diusir dari surga. Dalam Wahyu pasal yang ke-12, lalu dia marah, memerangi sisa-sisa benihnya. Orang-orang yang ketinggalan ini diperangi. Padahal orang-orang yang ketinggalan ini, apa yang terjadi? Dia pegang hukum Allah, hidup sebagai meja roti pertunjukan. Dia mempunyai kesaksian Yesus, ikut dalam pelayanan. Tapi di sini tidak ada minyak. Diukur kurang. Akhirnya apa? Ketinggalan. Memegang firman Tuhan dan kesaksian Yesus. Seperti Yohanes yang di Pulau Patmos, Wahyu 1 ayat yang ke-9. Kesuciannya meningkat. Dari mezbah dupa, dia masuk dalam ruangan Mahsuci. Tapi yang bawah Wahyu 12:17, pegang firman Tuhan, kesaksian Yesus, ternyata hidup dalam dosa. Matius pasal 15 ayat yang ke-8. Orang ini menghampiri Allah, menghampiri aku dengan mulutnya,
dan dengan bibirnya memuliakan aku, tapi hatinya jauh daripadaku. Yang bawah Wahyu 12 ayat 17, ini seperti 5 gadis yang bodoh. Memuliakan Tuhan, memegang firman Tuhan, jadi berkat, tapi doanya kurang. Sedangkan yang bijaksana mempunyai tempat persediaan minyak, tidak pernah kehabisan minyak, dan dia masuk pesta kawin anak domba. Bab itu di akhir zaman hiduplah sebagai mezbah dupa. Maka Bapak Ibu Saudara akan termasuk golongan yang diukur untuk ikut di dalam pengangkatan. Dan perdupaan ini dinyalakan terus menerus. Dengan kata lain dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang ke-17, berdoalah tanpa berhenti. Belajarlah, usahakanlah. Ketika Bapak Ibu Saudara ingat, langsung berdoa, kontak lagi dengan Tuhan, menjalin lagi hubungan dengan Tuhan. Enggak cuma di kamar saja 1 jam bangun tidur kita berdoa menyembah Tuhan, itu indah. Tapi selanjutnya ketika berjalan, ketika bekerja, ketika berdiam diri, ketika mengendarai kendaraan, tetaplah berdoa. Itu yang Tuhan kehendaki. Berdoa senantiasa. Jadi ukurlah bait Allah dan mezbah dan orang-orang yang menyembah di dalamnya. Ini yang diukur, orang yang menyembah di dalam ruangan suci, orang yang mau selalu pikul salib. Dikatakan dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat yang ke-25, ini salah satu contoh, silakan. Maka pada tengah malam, Paulus dan Silas berdoa serta menyanyikan lagu-lagu pujian kepada Allah, dan orang-orang yang terpenjara itu mendengarkan mereka. Ini orang-orang yang menyembah di dalamnya. Paulus dan Silas di tengah-tengah penderitaan, dia tetap menyembah kepada Allah. Apakah Bapak Ibu Saudara mau menjadi mezbah doa di tengah-tengah kehidupan sekarang yang penuh penderitaan? Jadikan diri saudara dan saya sebagai mezbah dupa yang berdoa. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mezbah doa-Mu bagi keselamatan bangsaku. Kalau Bapak Ibu Saudara mau jadi mezbah dupa, kehidupan saudara akan jadi indah, dan saudara pun akan ikut di dalam pengangkatan. Jika ketika Tuhan datang, kita sudah siap dan kita ikut bertemu Tuhan di awan-awan. Ini adalah orang yang siap secara pribadi. Sekarang yang kedua, kedatangan Tuhan secara umum atau bersama-sama. Ini pun dibagi dengan 2 tahap. Ketika lonceng nubuatan Daniel, minggu ke-70 Daniel, dalam Daniel pasal 9 ayat yang ke-24 sampai 27, di mana ketika mereka itu membuat perjanjian, ayat yang ke-27, itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa.
Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Jadi ketika raja itu membuat perjanjian, korban-korban cara wasiat lama dilakukan, maka lonceng itu dibunyikan dan kita siap masuk di dalam minggu ke-70 Daniel. Kita siap, tidak lama lagi Tuhan akan datang. Kita nunggu kapan perjanjian ini dibuat. Nggak lama lagi mesbah-mesbah ini pun sudah disiapkan. Bersiaplah sekarang, bersiap sedialah. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua itu ada 2 tahap. Tahap yang pertama saat waktu kedatangannya, yaitu sebelum zaman Antikris. Tahap yang kedua itu sesudah zaman Antikris. Ada ayat-ayat firman Tuhan. Jadi dibagi menjadi 2, jangan digabung. Kalau digabung nanti bingung semuanya menafsirkannya. Tapi dibagi menjadi 2. Waktu pengangkatan kedatangan Tuhan tahap yang pertama itu sebelum zaman Antikris. Dalam 2 Tesalonika pasal 2 ayat 7 sampai 8 bagian A, silakan. Ayat 7, karena rahasia kedurhakaan itu sudah bekerja. Hanya sekarang dia terus menahannya sampai ia diambil keluar dari jalannya. Ayat 8, dan barulah si durhaka itu dinyatakan. Jadi masih ada yang menahan. Si durhaka belum dinyatakan. Baru setelah yang menahan ini diambil, dengan kata lain Roh Kudus diangkat, kita yang hidup ini juga diangkat, yang dipenuhi Roh Kudus diangkat, baru si durhaka, baru zaman Antikris itu terjadi. Juga dalam Matius pasal 24 ayat yang ke-21, silakan. Karena sesudah itu terjadilah sengsara yang besar, seperti yang demikian belum terjadi sejak permulaan dunia hingga sekarang ini, dan tidak akan pernah terjadi lagi. Sesudah itu, sesudah pengangkatan, baru terjadi sengsara yang besar. Jadi tahap yang pertama, kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang pertama itu terjadinya sebelum zaman Antikris. Sedangkan tahap yang kedua, kedatangan Tuhan yang tahap kedua itu sesudah zaman Antikris. Wahyu pasal 19 ayat yang ke-19. Lalu saya melihat binatang buas itu dan raja-raja di bumi dengan tentaranya yang sudah berhimpun untuk berperang melawan dia yang duduk di atas kuda itu dan melawan tentaranya. Jadi Antikris berperang melawan dia yang duduk di atas kuda dan melawan tentaranya. Jadi kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua sesudah zaman Antikris. Lalu tentang tanggal kedatangannya. Tahap yang pertama rahasia. Tidak seorang yang tahu. Tapi tahap yang kedua itu bisa dihitung. Dapat dihitung. Ayat-ayatnya ada. Yang pertama, tahap yang pertama rahasia. Silakan Matius 24 ayat 36. Tetapi tentang hari dan jamnya tidak ada seorang pun tahu, bahkan malaikat-malaikat di surga pun tidak, hanyalah Bapakku saja. Saat ini gak ada seorang pun yang tahu. Malaikat pun tidak tahu, hanya Bapa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua. Karena kamu sendiri mengetahui dengan tepat bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tuhan akan datang seperti pencuri pada malam buat orang yang tidak berjaga-jaga. Di dalam ayat yang keempat, silakan. Tetapi kamu, saudara-saudara, tidak berada di dalam kegelapan, sehingga hari itu menimpa kamu seperti seorang pencuri. Kalau saudara berjaga-jaga, kedatangan Tuhan itu bukan seperti seorang pencuri. Kamu, saudara dan saya, yang selalu bersiap sedia. Kedatangan Tuhan bukan seperti pencuri. Sebab apa? Dalam Yohanes pasal 15 ayat yang ke-15. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya.
Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Ketika kita mempunyai hubungan yang erat dengan Tuhan sebagai sahabat, Tuhan pun akan memberitahukan kepada saudara dan saya yang hidup sebagai sahabat. Diberitahu semuanya. Apa yang sudah didengar dari Bapaknya, Tuhan beritahukan kepada kita. Juga Amos pasal 3 ayat yang ke-7. Sungguh, Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, para nabi. Tuhan tidak berbuat sesuatu sebelum dinyatakan. Apalagi kalau kehidupan kita sebagai mempelai. Kristus kepala, kita tubuhnya. Gak ada lagi rahasia antara kepala dengan tubuh. Semua terbuka, semua tahu dengan jelas. Buat orang yang berjaga-jaga, kita tahu kapan Tuhan datang. Tapi secara umum, kedatangan Tuhan yang pertama rahasia. Saat ini pun rahasia. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua bisa dihitung. Wahyu pasal 11 ayat yang ketiga. Dan aku akan memberi kuasa kepada 2 saksiku, dan mereka akan bernubuat 1260 hari dengan berpakaian kain goni. Ini 1260 hari, jelas. Sesudah pengangkatan 1260 hari, ada orang yang punya kuasa 2 saksi ini. Bernubuat selama 1260 hari. Pengurapannya seperti Musa dan Elia. Bisa dihitung. Juga perempuan dalam Wahyu pasal 12 ayat yang ke-6. Lalu perempuan itu melarikan diri ke padang gurun, di mana ada suatu tempat yang sudah dipersiapkan oleh Allah baginya, supaya mereka memeliharanya di situ 1260 hari. Perempuan ini pun dipelihara 1260 hari di dalam kerajaan surga. Pesta di surga begitu meriah selama 1260 hari, 3,5 tahun. Kedatangan Tuhan yang kedua bisa, tahap yang kedua bisa dihitung. Karena yang ketiga, nama hari kedatangannya. Tahap yang pertama disebut dengan hari Tuhan. Tahap yang kedua, itulah hari murka. Dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang pertama ayat yang ke-8. Ia juga akan menetapkan kamu sampai ke akhir, supaya kamu tidak bercacat celah pada hari Tuhan, kita Yesus Kristus. Hari Tuhan. Tapi yang tahap yang kedua ini adalah hari murka. Maliaki pasal 4 ayat yang ke-5. Bahwasanya aku menyuruhkan kepadamu Elia nabi itu dahulu daripada datang hari Tuhan yang besar dan hebat itu. Hari Tuhan yang besar dan hebat itu. Inilah hari murka Allah. Lalu yang keempat, peristiwa yang terjadi pada kedatangan Tuhan. Tahap pertama itu adalah pengangkatan. Sedangkan tahap yang kedua itu terjadi perang Harmagedon. Yang pertama di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17 tentang pengangkatan. Silakan. Kemudian kita yang masih hidup dan tetap tinggal akan diangkat naik bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan, bertemu dengan Tuhan di udara, dan demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Ini diangkat naik. Dalam tahap pertama ada pengangkatan. Waktu Tuhan Yesus 2000 tahun yang lalu dia naik ke surga, dan tadi permulaan dikatakan dia pun akan turun kembali ke tempat yang sama. Yang pojok sendiri itu jelas Tuhan Yesus naik ke surga. Tapi dalam tahap yang pertama Tuhan Yesus akan turun melewati jurang yang besar di atas awan-awan. Kita yang masih hidup diangkat naik, bertemu dengan Tuhan di awan-awan, lalu bersama-sama dengan Tuhan naik ke takhta Allah. Lalu dalam tahap yang kedua Tuhan pun akan turun
di dalam perang Harmagedon. Jadi tahap yang pertama, kita naik ke awan-awan, lalu bersama dengan Tuhan naik masuk dalam hadirat Tuhan. Dan peristiwa ini yang disebut dengan pengangkatan. Tiba-tiba bapak ibu terangkat. Tiba-tiba nenek adik terangkat. Tiba-tiba pasangannya terangkat. Tiba-tiba rekan kerjanya terangkat. Tiba-tiba ketika orang bersaksi terangkat. Tiba-tiba tetangganya terangkat. Ini yang disebut dengan peristiwa pengangkatan. Ini kedatangan Tuhan yang kedua tahap pertama. Sedangkan tahap yang kedua, kedatangan Tuhan yang kedua tahap yang kedua, ini yang disebut dengan Harmagedon. Perang Harmagedon, Wahyu pasal 16 ayat yang ke-16. Kemudian ia menghimpunkan mereka bersama-sama dalam tempat yang di dalam bahasa Ibrani disebut Harmagedon. Nah, ini. Jadi iblis, antikris, nabi palsu mengumpulkan semua orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan, yang kena cap meterai antikris, dikumpulkan dalam satu perang melawan Tuhan yang menunggang kuda putih bersama orang-orang kudusnya. Ini disebut dengan perang Harmagedon. Akhirnya yang terjadi dalam perang Harmagedon, antikris dan nabi palsu hidup-hidupan ditangkap, dilempar ke laut tasik api, sedangkan semua pengikutnya dibunuh, dikalahkan dengan pedang yang keluar dari mulut penunggang kuda itu. Tahap yang kedua terjadi perang Harmagedon. Tahap yang pertama, yang kelima, Tuhan datang sebagai apa? Tuhan datang sebagai pencuri. Tahap yang kedua, Tuhan datang sebagai raja. Di dalam ayat 1 Tesalonika pasal 5 ayat yang kedua, silakan. Karena kamu sendiri mengetahui dengan tepat bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tuhan datang sebagai pencuri pada malam. Tapi yang kedua, dia datang sebagai raja segala raja. Dalam Wahyu pasal 19 ayat yang ke-16. Dan di atas jubahnya dan di atas pahanya tertulis suatu nama, yaitu Raja segala raja dan Tuhan segala tuan. Ini Tuhan datang sebagai raja. Lanjutnya yang ke-6, dalam tahap pertama Tuhan datang sebagai apa? Yang pertama, tahap pertama dia datang sebagai mempelai laki-laki. Tahap yang kedua, Tuhan datang sebagai hakim. Dan Matius pasal 25 ayat yang pertama dan ke-6, silakan. Ayat pertama, kemudian kerajaan surga diumpamakan seperti 10 gadis yang membawa pelitanya dan keluar untuk bertemu dengan mempelai laki-laki. Ayat 6, dan pada tengah malam adalah suatu seruan. Lihatlah, mempelai datang, keluarlah untuk menemui dia. Jadi yang pertama, Tuhan datang sebagai mempelai laki-laki. Yang kedua, tahap yang kedua, Tuhan datang sebagai hakim. Dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang pertama. Oleh karena itu, saya berpesan di hadapan Allah dan Tuhan Yesus Kristus yang akan menghakimi semua yang hidup dan yang mati pada kedatangannya dan kerajaannya. Tuhan datang sebagai hakim. Dia mengadili di dalam kursi pengadilan raja di sini sebagai hakim. Lalu kemudian cara kedatangannya yang ketujuh, bagaimana? Yang pertama secara tersembunyi. Lalu yang kedua secara umum, terang-terangan. Tahap yang pertama secara sembunyi. Dalam Lukas pasal 17 ayat 34 sampai 36. Ayat 34, aku berkata kepadamu, pada malam itu adalah 2 orang di atas satu tempat tidur. Yang satu akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. 35, ada 2 perempuan mengisar bersama. Seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ayat 36, 2 laki-laki berada di ladang. Seorang akan dibawa dan yang lain ditinggalkan. Ini tersembunyi. Tiba-tiba satu diangkat, satu ditinggal. Satu diangkat, satu ditinggal. Tapi kedatangan yang kedua, tahap yang kedua, kelihatan kepada semua orang. Wahyu pasal 1 ayat yang ke-7. Lihatlah, ia datang dengan awan, dan setiap mata akan melihat dia, dan juga mereka yang menikam dia,
dan segala suku bangsa di bumi akan meratap oleh karena Dia. Ya, amin. Ya, setiap mata melihat Dia. Tuhan datang dan mereka melihat semuanya. Lalu yang ke-8, tujuan kedatangannya. Yang pertama untuk meluputkan dari murka Allah. Tahap yang kedua untuk menghukum. Ini tahap yang pertama, supaya lepas, supaya luput. Lukas 21 ayat yang ke-36. Sebab itu, berjagalah kamu dan berdoa senantiasa, supaya kamu dihitung mampu melepaskan diri dari semua perkara yang akan terjadi ini, dan bisa berdiri di hadapan Putra Manusia. Ini yang pertama, supaya luput, lepas. Seperti perempuan yang dikejar oleh naga ini. Tiba-tiba dia diberi 2 sayap, dia lepas. Kedatangan Tuhan yang pertama untuk melepaskan dari hukuman. Sedangkan yang kedua untuk membalas atau untuk menghukum. Dalam 2 Tesalonika 1 ayat yang ke-8, silakan. Dengan api yang bernyala-nyala, memberikan pembalasan penuh kepada mereka yang tidak mengenal Allah dan yang tidak mau menaati Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Ini hukuman dijatuhkan. 2 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-8. Dan barulah si durhaka itu dinyatakan, yang akan dimusnahkan oleh Tuhan dengan nafas mulutnya dan dibinasakan dengan cahaya kedatangannya. Nih, dibinasakan, dimusnahkan. Lalu kedatangannya untuk siapa? Yang ke-9. Yang pertama untuk gerejanya. Yang kedua untuk umum. Yang pertama untuk gerejanya. Di dalam Ibrani pasal 9 ayat yang ke-28. Demikian juga Kristus, sesudah dikorbankan 1 kali untuk menanggung dosa orang banyak, Ia akan menampakkan diri kedua kalinya tanpa menanggung dosa bagi mereka yang menantikan Dia kepada keselamatan. Yang kedua untuk orang banyak dalam Matius 24 ayat yang ke-30. Setelah itu, tanda Putra Manusia akan kelihatan di langit, lalu segala suku bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan memandang Putra Manusia datang di awan-awan di langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Suku bangsa di bumi meratap untuk umum. Lalu yang ke-10, Tuhan Yesus datang di mana? Yang pertama di awan-awan. Yang kedua, Tuhan mendarat di bumi. Dikatakan yang pertama di dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-17. Kemudian kita yang masih hidup dan tetap tinggal akan diangkat naik bersama-sama dengan mereka di dalam awan-awan bertemu dengan Tuhan di udara. Dan demikianlah kita akan bersama-sama dengan Tuhan senantiasa. Tuhan datang yang kedua tahap pertama di awan-awan. Sedangkan yang kedua, Tuhan berjejak di Bukit Zaitun. Zakaria pasal 14 ayat yang keempat. Maka pada hari itu, kakinya akan berjejak pada Bukit Zaitun yang pada sebelah timur Yerusalem. Dan Bukit Zaitun itu akan terbelah 2 ke timur dan ke barat, sehingga jadi lembah yang amat besar. Maka setengah bukit itu akan lalu ke utara dan setengahnya ke selatan. Ini yang terjadi. Tuhan datang berjejak di Bukit Zaitun. Seperti waktu Tuhan naik ke surga, Dia pun datang dengan cara yang sama. Lalu kedatangan Tuhan yang kedua tahap pertama, Tuhan datang dengan siapa? Yang pertama dengan malaikat-malaikatnya. Lalu tahap yang kedua dengan orang-orang sucinya. Jadi jangan digabung, kalau digabung bingung. Tahap yang pertama bersama dengan malaikatnya dalam Matius pasal 16 ayat yang ke-27, silakan. Sebab Putra Manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya bersama malaikat-malaikatnya. Dan kemudian Ia akan memberi pahala kepada setiap orang sesuai dengan perbuatan-perbuatannya. Putra Manusia datang dengan malaikat-malaikatnya. Kedatangan Tuhan yang kedua tahap pertama. Kedatangan Tuhan yang kedua tahap yang kedua bersama dengan orang kudusnya. Dalam Yudas pasal 1 ayat yang ke-14. Dan juga Henok, keturunan Adam yang ketujuh, sudah bernubuat tentang orang-orang ini, katanya, lihatlah, Tuhan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudusnya. Tuhan datang dengan berpuluh-puluh ribu orang kudusnya. Arti bagi yang menunggu kedatangan Tuhan, ini satu pengharapan yang keberkatan. Tapi yang kedua, ini adalah hari murka yang dahsyat.
Ayatnya dalam Titus pasal 2 ayat yang ke-13. Dengan menantikan pengharapan yang keberkatan dan kenyataan yang mulia dari Allah yang Maha Besar dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini kedatangan Tuhan yang kedua tahap pertama. Satu pengharapan yang keberkatan. Tapi yang kedua, murka yang dahsyat. Dalam Wahyu pasal 6 ayat 16 sampai 17. Ayat 16, serta berkata kepada gunung-gunung dan batu-batu itu, timpalah kami, sembunyikanlah kami dari wajah Dia yang duduk di atas tahta itu dan dari murka anak domba itu. Ayat 17, karena hari yang besar dari murkanya itu sudah tiba, dan siapakah yang mampu bertahan? Hari murka yang besar. Ini kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua. Tahap pertama pengharapan, tahap yang kedua murka. Apa yang dialami buat orang yang menunggu? Yang menunggu kedatangan Tuhan, dia akan masuk di dalam perjamuan malam pengantin anak domba. Dia akan menerima pahala. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua, satu ketakutan yang luar biasa. Sebab terjadi perang Harmagedon dan mereka semua dimusnahkan oleh Tuhan. Lalu yang ke-14, apakah ada disertai dengan kebangkitan orang mati? Tahap pertama ada. Tahap yang kedua gak ada. Jadi waktu Tuhan Yesus datang yang kedua, tahap pertama ada kubur-kubur yang terbuka. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-16, silakan. Karena Tuhan sendiri akan turun dari surga dengan suatu sorak, dengan suara penghulu utusan, dan dengan bunyi sangkakala Allah. Maka yang pertama, orang-orang yang sudah mati di dalam Kristus akan bangkit. Orang yang mati dalam Kristus akan bangkit. Jadi waktu Tuhan datang yang kedua, tahap pertama ada kebangkitan orang mati. Dalam tahap yang kedua tidak ada kebangkitan orang mati. Orang mati akan dibangkitkan dalam Wahyu pasal 20 11 sampai 15 sesudah kerajaan 1000 tahun dalam tata putih yang besar. Baru mereka dibangkitkan. Lalu apa tanda khas dari kedatangan Tuhan? Yang pertama, tahap pertama ada ciri-ciri yang khas, yaitu di mana baju atau yang dipakai itu ketinggalan, ataupun kubur-kubur yang terbuka. Ini ciri khas. Jadi pakaian, semua perhiasan, barang-barang yang dipakai dari orang yang terangkat tiba-tiba ketinggalan. Sedangkan ciri yang kedua, tahap yang kedua, lautan mayat di mana-mana. Kita melihat beberapa bukti dari firman Tuhan. Ketika Tuhan Yesus bangkit, kain kafannya ini terletak pada tempatnya, ketinggalan. Orang yang akan ikut pengangkatan, yang lekat dengan tubuhnya akan ketinggalan. Dan juga kubur-kubur pun akan terbuka. Dan banyak mayat orang suci yang tertidur dibangkitkan. Lalu keluar dari kubur itu sudah kebangkitannya. Mereka masuk ke negeri kudus, kelihatan kepada orang banyak. Jadi kubur terbuka, pakaian orang ini ketinggalan, dan ini terjadi seluruh dunia. Ada ciri khas, ada tanda-tandanya yang jelas. Sedangkan Tuhan datang yang kedua, tahap yang kedua, terjadi pembunuhan di mana-mana. Yang selanjutnya yang ke-16, akhir dari dosa. Dalam tahap yang pertama, kita dilepaskan dari akibat dosa, sehingga kita mengalami penebusan tubuh. Tapi kedatangan Tuhan yang kedua, tahap yang kedua, merasakan akibat dosa dengan sepenuh-penuhnya. Jadi ketika Tuhan datang yang kedua, tahap yang pertama, terjadi penebusan. Lukas 21 ayat 28. Dan ketika hal-hal ini mulai terjadi, pandanglah ke atas dan angkat kepalamu, karena penebusanmu sudah makin dekat. Penebusan tubuh ini sudah makin dekat. Jadi ketika Tuhan datang yang kedua, tahap pertama, tubuh kita ini pun ditebus. Juga Efesus pasal 4 ayat yang ke-30. Dan jangan mendukakan Roh Kudus Allah
yang olehnya kamu sudah dimeteraikan sampai hari penebusan. Sampai hari penebusan. Roma pasal 8 ayat yang ke-23. Dan bukan hanya mereka, tetapi juga kita yang sudah beroleh buah sulung roh, bahkan kita sendiri juga mengerang di dalam diri kita, serta menunggu diadopsi, yaitu penebusan tubuh kita. Ini, ketika Tuhan datang yang kedua, tahap pertama, terjadi penebusan tubuh. Ketika Tuhan datang yang kedua, tahap yang kedua, yang terjadi adalah dia mendapatkan hukuman. Upah dosa itu maut. Mendapatkan hukuman. Sebab itu kesimpulannya, Tuhan Yesus pasti datang kembali. Bersedialah seperti 5 gadis yang bijaksana. Itu sangat menguntungkan. Bersedialah baik secara pribadi maupun bersama-sama. Tuhan Yesus memberkati. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Tak lama lagi Tuhanku datanglah, bawa saya masuk sana. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Apa yang akan terjadi sudah Engkau bukakan bagi kami. Sebab itu Tuhan, biar kami mempersiapkan diri kami baik-baik, menyambut kedatangan-Mu yang tidak lama lagi. Biar kehidupan kami sebagai mezbah dupa, sehingga kami mempunyai kekuatan, kami mempunyai kuasa untuk tetap melakukan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, buat peringatan yang sudah Engkau berikan kepada kami. Buat janji firman-Mu yang luar biasa yang sudah Kau berikan kepada kami. Biar kehidupan kami semakin hari semakin bergairah, berapi-api di dalam melayani akan Engkau. Sebab apa yang kami lakukan buat Engkau tidak pernah sia-sia. Ikut menyertai kami sampai ke dalam kekekalan. Terima kasih Roh Kudus, buat pertolongan-Mu, buat karunia-Mu yang boleh memampukan kami untuk tetap hidup di dalam kebenaran-Mu. Biar Kau bukakan kami lebih lagi, hingga kami mengerti lebih banyak lagi dengan kebenaran firman-Mu. Dan kami boleh siap sedia, sebab semuanya sebelum peristiwa itu terjadi Engkau sudah memberitahukan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sobat kami yang setia, Engkau sahabat kami yang luar biasa, bahkan Engkau kekasih jiwa kami. Engkau begitu dekat dengan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Engkau berfirman lebih lanjut buat kami semua. Berkati sidang jemaat-Mu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Sebab kami tahu Tuhan, kami tahu Bapa, Engkau rindu memberkati setiap kami. Dan Engkau merencanakan yang terbaik buat setiap kami Bapa.
kesempurnaan itu pasti terjadi. Pengangkatan itu pasti terjadi. Sebab ini adalah kehendak dan rencanamu yang luar biasa. Berkati jemaatmu Bapa. Pada akhir kebaktian streaming ini, terimalah berkat kasih daripada Allah Bapa, anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus yang semakin hari semakin bertambah, dan persekutuan di dalam Roh Kudus, limpah dengan damai sejahtera, kuasa, karunia, buah roh, boleh nyata dalam kehidupan kita semua, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Setiap kita yang sudah diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus memberkati.